Dan kebetulan ya pelakunya mereka juga kebetulan ya ber-KTP atau beragama Islam. Ini kembali lagi terjadi di Kediri, ya, di Kediri dan menyasar gereja GKJW di kota Kediri. Dan kebetulan, apakah ini kebetulan atau seperti apa? Pelakunya juga adalah beragama Islam. Nah, ini menarik, ini serba kebetulan ini kawan-kawan. Dan saya nggak tahu ya, selalu yang melakukan intoleran ini kebetulan itu agamanya Islam. Saya jarang mendengar kalau yang agamanya Hindu, agamanya Buddha, itu kan melakukan persekusi, pelarangan pembangunan rumah ibadah Kristen atau melarang orang Kristen untuk beribadah. Jarang saya dengar, bahkan hampir tidak saya dengar gitu. Tapi yang sering terjadi, pelaku-pelaku intoleran ini kebetulan mereka itu beragama Islam. Apakah ini benar-benar kebetulan atau memang ini benar-benar adalah sebuah ajaran ajakan begitu? Oke, terlepas dari kebetulan-kebetulan ini, mari kita fokus dulu kepada berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Seperti yang sudah saya katakan dari minggu lalu, bahwa sebentar lagi Oteng-Oteng akan kembali membuat fitnahan, akan kembali menggiring opini, membuat propaganda tentang pelarangan pendirian gereja GKJW di Kediri ya teman-teman. Jadi memang ini sudah dari minggu lalu saya sampaikan, bahkan saat saya membahas ya kejadian yang terjadi di Padang Sarai, saya udah bilang kan, ini bentar lagi kalian lihat, saya baru dapat info tentang GKJW di Kediri. Dan beneran, besoknya langsung teman-teman, channel-channel Polikardus membuat fitnahan demi fitnahan. Dan kita lihat, ini makin intens teman-teman, makin rutin fitnahan-fitnahan tersebut dibuat oleh mereka terhadap Islam. Dan saya berharap pemerintah benar-benar menyikapi hal ini dan belajar dari apa yang terjadi. Apa nggak bosan setiap minggu berita kita hanya disodorkan pelarangan pendirian gereja di A, penghentian pendirian gereja di kota B, ya, terus gereja di kota C di sweeping, diserbu oleh warga. Apa nggak bosan? Coba saya tanya, teman-teman Kristen apa nggak bosan? Kan udah saya bilang, ngapain kalian urusin asap-asapnya? Oh di sana ada kebakaran, pergi ke sana. Oh di sana ada kebakaran. Tapi nggak dipelajari penyebab kebakarannya apa. Harusnya yang dipelajari dan diantisipasi adalah sebabnya. Itu yang harus dibereskan. Dari 3 tahun lalu saya udah berteriak hal ini teman-teman. Silakan kalian cek track record saya. Dan saya berharap video ini bantu share. Agar penegak hukum kita, pemerintah kita mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Dari 3 tahun lalu saya udah bilang, ini kalau diteruskan seperti ini, ya siap-siap saja. Frekuensi umat muslim yang resah dengan adanya gereja di daerah dia itu akan naik luar biasa. Terbukti terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu yang harusnya dicari tahu. Ya, bukan kasus per kasus doang yang dibereskan. Tapi bagaimana langkah antisipasi supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi? Harusnya itu yang dibereskan. Bagaimana supaya ini nggak terjadi lagi? Saya udah berkali-kali katakan, rumusnya gampang. Bereskan keadilan di negara kita. Kita lihat bagaimana para penghujat Islam berkeliaran bebas. Lari ke luar negeri, nggak bisa ditangkap. Yang di Indonesia pun nggak bisa ditangkap. Itu membuat marah umat muslim. Itu membuat umat muslim memandang kekristenan menjadi jelek. Dan imbas dari pandangan negatif umat muslim kepada Kristen, ya ini. Ini kan imbasnya, hasilnya. Itulah saya berharap pemerintah ambil tindakan tegas, mengeluarkan statement yang tegas mengenai kasus ini. Bagaimana ya penanganan terhadap para penghujat-penghujat ini. Kita bisa lihat mereka dengan bebas menghujat, sistematis dan terstruktur sekali teman-teman. Memancing amarah umat muslim di seluruh daerah Indonesia. Di Padang mayoritas muslim, nggak peduli, mereka provokasi. Bayangkan teman-teman. Biasanya orang itu berani kalau dia rame kan. Ini enggak, di Padang yang notabene itu kantong Islam. 99% Islam.
Mereka pun berani memancing amarah umat muslim dengan mengajak perang. Masuk di akal nggak? Nggak masuk di akal kan? Kok bisa ya? Cuman 1% berani ngajak perang 99%. Apa mereka kebal? Apa mereka jago? Apa mereka hebat gitu? Ya enggak, teman-teman. Ada yang membiayai. Ada produser di belakangnya. Memang sengaja, provokasi semua. Supaya ribut. Ya, supaya ribut. Kan kalau orang bilang loh, kalau di Papua, di Ambon, bahkan mungkin Medan ya, yang mereka 30%, mereka berani. Itu masih masuk akal. Ini 1% pun mereka berani. Kenapa? Karena memang sengaja, ini sengaja teman-teman. Kalau kalian nggak sadar juga, saya nggak tahu lah. Kita sedang diadu domba oleh para Polikarpus ini. Sedang digiring oleh mereka. Ada agenda besar. Dan setiap kasus saya lihat ya, umat muslim yang terpojok. Nanti kita akan bedah, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu masalah GKJW di Kediri ini. Bagaimana fitnahan-fitnahan dibuat oleh yang sebelah ya. Nanti kita akan bedah termasuk apa yang saya dapatkan. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, halo Sobat Waras, kembali lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Ya, mohon maaf beberapa hari ini Pavel tidak sempat membuat video seperti ini karena memang saya sakit kawan-kawan. Sekitar 2-3 hari ini saya demam dan ya puji Tuhan ya, oleh kemurahan Tuhan hari ini bisa kembali agak sehat gitu dan akhirnya bisa membuat video. Dan tentu ini semua karena berkat Tuhan ya, walaupun kita sakit tapi tetap percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kendali Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya setelah saya mulai sedikit sehat-sehat begitu kawan-kawan, saya melihat sebuah berita intoleran kembali terjadi. Dan kebetulan pelaku-pelaku intoleran ini juga beragama Islam. Ini kebetulan kawan-kawan ya. Ya, dan belum selesai yang di Cidahu. Lalu kembali lagi terjadi di Padang kemarin dan sempat itu ramai sekali dan sudah dikunjungi oleh Wapres Pak Gibran, langsung mengunjungi korban ya, memberikan trauma healing dan lain sebagainya. Belum selesai masalah di Cidahu, di Padang, dan kebetulan ya pelakunya mereka juga kebetulan ya ber-KTP atau beragama Islam. Ini kembali lagi terjadi di Kediri ya, di Kediri dan menyasar gereja GKJW di kota Kediri. Dan kebetulan apakah ini kebetulan atau seperti apa, pelakunya juga adalah beragama Islam. Nah, ini menarik, ini serba kebetulan ini kawan-kawan. Dan saya nggak tahu ya, selalu yang melakukan intoleran ini kebetulan itu agamanya Islam. Saya jarang mendengar kalau yang agamanya Hindu, agamanya Buddha, itu kan melakukan persekusi, pelarangan pembangunan rumah ibadah Kristen atau melarang orang Kristen untuk beribadah. Jarang saya dengar, bahkan hampir tidak saya dengar gitu. Tapi yang sering terjadi, pelaku-pelaku intoleran ini kebetulan mereka itu beragama Islam. Apakah ini benar-benar kebetulan atau memang ini benar-benar adalah sebuah ajaran-ajakan begitu? Oke, terlepas dari kebetulan-kebetulan ini, mari kita fokus dulu kepada berita ini. Karena ini saya rasa bukan berita kebetulan ini ya. Jadi ini dimuat oleh akun Aan Ansori kawan-kawan. Nanti saya akan tunjukkan di layar. Dia mengatakan lagi-lagi intoleransi kali ini menyasar GKJW di kota Kediri. Nah, ini di Kediri kawan-kawan. Malang benar nasib ratusan jemaat GKJW Mojoroto kota Kediri. Pembangunan gerejanya dipaksa berhenti pemerintah kota. Alasannya tidak berizin. Nah, jadi yang memaksa untuk menghentikan ini adalah pemerintah kota. Dan pemerintah ini juga kebetulan orang Islam. Kebetulan agama Islam. Ya, ini serba kebetulan ini kawan-kawan. Jadi alasannya tidak berizin. Padahal mereka telah mengantongi dukungan 65 warga sekitar dan 200-an
warga jemaat. Bayangkan jemaatnya itu ada 200-an loh kawan-kawan. Ya. Setelah peristiwa Cidahu dan Padang, aksi intoleransi memalukan kembali terjadi tak tanggung-tanggung. Kejadian ini menghantam kota yang baru saja didapuk sebagai salah satu kota paling toleran menurut ya Setara Institut. Ya, saya nggak tahu ini. Setara Institut ini bagaimana dia bisa mendapatkan data bahwa kota ini menjadi kota yang paling toleran begitu ya. Komunitas Kristen Jawa di wilayah Mojoroto telah lama ada sebelum kemerdekaan. Bayangkan ya. Ini orang-orang Kristen ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Dulunya bernama kelompok rukun warga KRW Abraham. Sebelum akhirnya menjadi GKJW gitu kawan-kawan. Kelompok ini terus bertumbuh di wilayah barat Sungai Brantas Kota Kediri. Sensus 2024 mencatat jumlahnya sekitar 175 kepala keluarga dan sekitar 375 jiwa. Banyak ya. Tahun 1995 mereka mendapat hibah tanah dari salah satu warganya. Terletak di jalan lintasan Gang 4 nomor 9 RT 17 RW 05 Kota Kediri. KRW Abraham mengklaim telah mendapat izin dari wali kota bupati saat itu. Jadi mereka itu sudah mendapatkan izin dari bupati dan wali kota saat itu kawan-kawan. Ya, lalu sayangnya lahan tersebut gagal dibangun karena penolakan warga. Ini warga yang menolak, ya, yang katanya toleran. Saya nggak tahu dari mana tempat ini dikatakan sebagai tempat yang toleran. Padahal intolerannya luar biasa dan kebetulan, ya, dan kebetulan saja mereka itu beragama Islam, kawan-kawan. Untuk beribadah, jemaat kemudian menyewa lahan di tempat yang sama sejak 1997 sampai 2025. Lalu tempatnya dinamakan Tempat Pembinaan Warga, TPM Mojoroto. Kenapa tidak langsung mengumumkan nama gereja untuk menghindari kesalahpahaman dari warga? Ya kasihan ya. Jadi orang Kristen itu hidup harus menjaga perasaannya warga. Tapi kalau warga-warga yang kebetulan beragama Islam, biar mereka beribadah di tengah jalan, biar mereka menghalangi jalan tidak apa-apa. Biar toa mereka sekencang apapun tidak apa-apa. Kalau diprotes nanti penistaan agama loh. Tapi kalau orang Kristen mau beribadah, mau bangun gereja, jaga perasaan orang-orang warga-warga yang kebetulan mereka itu beragama Islam, kawan-kawan. Lalu untuk menghindari kesalahpahaman dari warga, sekitar Mei 2024, TPM Mojoroto membentuk panitia pembangunan gereja, termasuk mengurus izinnya. Persyaratannya harus mengantongi dukungan 60 warga sekitar dan 90 warga gereja. Kamu sudah dapat beberapa tanda tangan? Tanyaku pada pendeta Puput. 65 warga sekitar dan lebih dari 200-an warga jemaat, Gus. Ada tanda tangan RT dan kelurahan juga. Ia menimpali sembari mengirimkan foto berkas-berkas. Nanti kita akan tunjukkan kepada kawan-kawan sekalian foto-foto berkasnya ya, nanti di video ini. Lalu panitia kemudian mengajukan izin ke FKUB. Tidak mulus. Di sisi lain ada beberapa aktor luar RT yang menggalang dukungan warga untuk menolak pembangunan gereja. Jadi dari RT sebelah ya, yang kebetulan juga mereka itu beragama Islam, kawan-kawan. Mediasi beberapa kali dilakukan dengan melibatkan pemerintah kota, FKUB, dan tokoh-tokoh agama setempat. Beberapa aktor menuntut agar tanda tangan yang telah dikumpulkan panitia pembangunan dianggap tidak sah. Harus mulai lagi dari nol. Ini kan gila nih kawan-kawan ya. Orang sudah susah payah kumpul tanda tangan, sudah terkumpul, disuruh dibatalin lagi. Banyak kali alasannya. Ibadah nanti di rumah katanya nggak ada izin. Ibadah di hotel nggak ada izin, nggak boleh. Ya kan? Oke, kita urus izin, kita bangun gereja. Udah ada surat izinnya, disuruh dibatalin lagi. Ini benar-benar penjajahan
dilakukan oleh orang-orang intoleran ini yang kebetulan mereka ini beragama Islam, kawan-kawan. Ya, puncak dari upaya penghentian tersebut dilakukan Minggu 27 Juli 2025 bertempat di rumah Ketua RT 17. Panitia pembangunan dihakimi massa. Oh, bayangkan, panitia pembangunan dihakimi massal oleh pihak pemerintahan dan warga dimotori oleh Bapak M, kata Pendeta Puput dalam rilisnya. Dia juga menambahkan keesokan harinya Senin 28 Juli 2025, Polsek Mojokerto memanggil panitia dan memerintahkan agar pembangunan dihentikan total. Nah, ini menarik ya. Justru ada polsek juga di sana. Ya. Jadi keesokan harinya Senin 28 Juli, Polsek Mojoroto, polsek, polisi. Yang kebetulan mungkin dia juga ini diduga ya, kebetulan dia juga beragama Islam ya. Memanggil panitia dan memerintahkan agar pembangunan dihentikan total. Polisi, saya nggak tahu apa urusan polisi menyuruh untuk menghentikan pembangunan rumah ibadah ini. Merespon desakan persekusi tersebut, dengan berhati dan tangisan merintih, panitia pembangunan gedung gereja menghentikan pembangunan untuk waktu yang belum ditentukan. Saya sudah bantu, Gus, kata Pendeta Puput. Ya, sorry kawan-kawan. Saya lagi meler ini ya. Sorry. Oke. Kenapa persekusi terus menerus? Aku terus kepikiran hal ini selama perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Kenapa persekusi terus menerus terjadi dan kali ini menghantam kota Kediri yang terkenal toleran? Aku mendesak wali kota Kediri untuk tidak tinggal diam. Demikian juga FKUB dan juga Nadatul Ulama. Kediri adalah salah satu tanah toleransi paling gembur di Jawa Timur. Kota ini tidak boleh dibiarkan kering, gersang, dan berubah menakutkan bagi kelompok Kristen. Aku menulis ini beberapa jam setelah mengunjungi Raudlah Al-Safrifah, berjejal-jejal dengan ribuan jamaah setelah sholat subuh. Itu adalah kelompok paling sakral di Madinah, kuburan Nabi Muhammad. Di sana aku menyelipkan doa agar pembangunan GKJW Mojoroto Kediri dilancarkan. Para penolak dibukakan hati agar bisa weles asih, meneladani etika luhur Nabi Muhammad terhadap kelompok Kristen. Ya, oke. Jadi ini menarik kawan-kawan ya. Nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya kepada kawan-kawan. Jadi, sorry ya, mereka ini hanya kebetulan ya. Pelaku-pelaku intoleran ini kebetulan adalah orang-orang Islam. Jadi ini serba kebetulan kawan-kawan. Karena ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Setiap bulan, bahkan setiap minggu terjadi. Bahkan baru langgar beberapa hari. Kejadian di Padang kan hari Minggu. Nah, ini kejadiannya baru terjadi 2 hari lalu. Sekitar hari Selasa. Ini terjadi. Jadi mengerikan memang bangsa ini. Dan kita lihat Menteri Agama kita paling statementnya salah paham. Bukan salah paham, Pak. Bapak yang pahamnya salah. Ya kan? Lalu sok-sokan kita akan buat kurikulum apa? Kurikulum cinta kasih apa? Aduh, sebaiknya Bapak ajar ya orang-orang Islam dan bagaimana cara mencintai dan cara mengasihi. Nggak usah ajar orang Kristen tentang mengasihi. Kalau orang Kristen tidak ada ajaran kasih, tidak ada ajaran Yesus, sudah lama di NTT, ya sudah lama di NTT masjid dihancurkan. Tapi syukurnya orang Kristen itu sudah diajarkan kasih oleh Kristus. Itulah yang menahan kami sehingga kami itu tidak melakukan yang sama seperti apa yang kalian lakukan. Ya,
Jadi bantu viralkan ini kawan-kawan. Ya sepertinya ini masih kurang viral. Kita bantu viralkan ini supaya dunia tahu ya bahwa Indonesia ini dijajah oleh kaum-kaum intoleran yang kebetulan mereka ini beragama Islam. Oke, salam waras dari Pavel 88 Channel dan support terus ya pelayanan Pavel di pedesaan. Bye bye. Salam, saya Stefanus. Yang sedang kita hadapi ini perang psikologis teman-teman. Kalau kita nggak hati-hati mengambil langkah, kita selalu di pihak yang dirugikan. Cara main mereka memancing kita marah. Begitu kita marah, mereka akan playing victim, ya. Dan untuk langkah damai, mereka akan minta sesuatu. Dari dulu seperti itu. Misalnya, begitu umat Muslim marah, terjadi anarkis, terjadi tindak kekerasan, pengerusakan dan sebagainya. Ada yang ditangkap, oke? Ada yang ditangkap. Dan mereka akan buat syarat. Oke, ini kita bebaskan nih. Orang-orang yang di Padang Sarai akan dibebaskan dengan catatan apa? Izinkan gereja kami berdiri. Dan mereka nggak akan minta satu. Mereka akan minta 2, 3, 4, dan sebanyak mungkin yang bisa mereka minta. Itu pola yang mereka lakukan. Dan sudah mereka lakukan di beberapa daerah. Ini biar kalian tahu. Otomatis masyarakat, demi membebaskan masyarakatnya yang sudah ditangkap, ya supaya ini bisa damai, ya sudah mereka akan teken. Oke, kami setuju Padang Sarai ini jadi gereja. Ya, mereka juga akan minta, oke, selain Padang Sarai di daerah ini juga, oh kami mau buka di situ juga. Jadi gereja-gereja yang sebelumnya izinnya itu terhambat, ya nggak ada warga yang di sana, otomatis Muslimnya yang akan mengalah dan tanda teken semua. Itu akan dijadikan sandera bargain power mereka untuk negosiasi. Itu mereka gunakan teman-teman. Untuk itu saya menghimbau jangan ada yang terprovokasi, karena memang sengaja mereka pancing. Ada satu daerah di Indonesia, nggak boleh saya sebutkan karena saya ya sempat dipanggil ya untuk hal itu. Saya sempat mau beritakan dan mereka tahu karena saya sudah interogasi, ya saya udah langsung turun ke lapangan, ngecek apa yang terjadi, baru mau saya kabarkan saya ditelepon. Ya, ditelepon oleh yang punya kekuasaan untuk jangan disampaikan. Oke, saya janji saya nggak akan sampaikan, jadi nggak akan saya sampaikan juga untuk saat ini. Jadi memang cara mainnya seperti itu. Oke, ya mau damai, dirikan. Ujung-ujungnya Muslim yang kalah kan? Nggak punya pilihan. Dari dulu seperti itu. Mereka ambil kesempatan. Begitu juga dengan yang terjadi di GKJW di Kediri ini. Ambil momentum yang sedang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi mereka sodorkan, mumpung lagi hangat. Oh ini sekalian ya, jangan hanya yang di Padang Sarai dikasih izin, yang ini juga dikasih izin nih. Yang gerejanya sudah lama dihentikan pembangunannya. Dan sebenarnya apa yang terjadi di GKJW Kota Kediri? Ya ini kita bahas dulu. Penjelasan Kementerian Agama soal penghentian pembangunan gereja GKJW di Kediri. Oke jelas ya beritanya. Terkait gereja GKJW di Kediri yang ramai diberitakan karena penghentian pembangunan, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB, M. Adib Abdus Somad, mengatakan bahwa kantor Kementerian Agama Kota Kediri telah memberikan laporan perihal masalah ini. Dari laporan itu diketahui bahwa duduk perkara dari kejadian ini muncul ketika ada rencana melakukan perubahan status pembangunan dari rumah yang digunakan tempat ibadah sementara, ya jadi ada perubahan status dari tempat ibadah sementara menjadi gereja, rumah ibadah gereja. 21 Mei 2024, FKUB Kota Kediri menerima surat permohonan rekomendasi pembangunan gedung gereja GKJW. Setelah itu FKUB memverifikasi dan memvalidasi dan hasilnya memutuskan mengembalikan kepada panitia untuk memperbaiki permohonan tersebut. Setelah FKUB mengeluarkan surat tersebut, di kemudian hari muncul surat pencabutan tanda tangan dari sebagian masyarakat. Nih lihat ya. Muncul surat pencabutan tanda tangan dari sebagian masyarakat yang telah memberikan tanda tangan karena tidak ketahuan penggunaan tanda tangan tersebut. Ini yang harus digarisbawahi dan selebihnya silakan kalian baca ya apa yang terjadi. Oke. Dan hal ini bukan hal baru. Jadi mereka berdalih, oh izinnya sudah ada, tapi kenapa masih dihambat? Oke? Kan itu yang selalu mereka mainkan. Loh ini kan sudah ada izinnya, kenapa tanda tangannya dicabut? Karena warga tertipu. Ya, warga tertipu. Biasanya seperti itu. Mereka saat minta tanda tangan, mereka tidak terus terang bahwa ini untuk gereja. Mereka akan bilang ini untuk gedung serbaguna.
Ini pola mainnya dari dulu gitu, teman-teman. Mereka datang, Pak, ya, ini ada sedikit bantuan. Mereka akan datang bawa sembako, bawa amplop, ya, kan gitu. Ngasih hadiah, warga senang, ada bagi sembako, ada bagi uang gitu, ya, amplop. Mereka terima. Tapi ini Pak, kita mau bangun gedung serbaguna. Oh iya ya. Terus apa yang bisa kita lakuin? Tolong Pak, izin tanda teken bahwa warga setuju pembangunan ini. Oke, tanda teken, kasih KTP, selesai. Oke. Begitu warga tahu yang mau dibangun adalah gereja, terkejutlah mereka. Loh, kok jadi gereja yang mau dibangun? Bukan gedung serbaguna. Nggak bisa. Barulah mereka melakukan demonstrasi. Ya, mereka meminta pencabutan tanda tangan yang sudah mereka berikan. Dan ini selalu terjadi dan terus terjadi, teman-teman. Dan saya dari dulu juga menghimbau ya, kalian bisa cek di konten-konten saya sebelumnya. Saya selalu meminta umat muslim untuk lebih jeli. Kalau ada oten ya yang tiba-tiba ngasih sesuatu, terus minta tanda tangan, ataupun minta foto dan sebagainya, hati-hati, cek betul-betul untuk apa. Hati-hati teman-teman. Nggak ada makan siang gratis, apalagi dari ular beludak. Hati-hati, nggak ada teman-teman. Risuli Lubis ngasih makanan, ngasih amplop, gratis nggak? Enggak, harus didoakan. Harus jadi konten dia kan, harus jadi konten didoakan. Nggak ada ketulusan di situ teman-teman. Dan umat muslim seperti biasa dengan lugunya, ya, dengan ciri khas orang Indonesia yang sangat lugu, gampang terperdaya, ngasih KTP, tanda teken. Rupanya dipakai untuk pendirian gereja. Begitu kita ribut, ada penipuan di situ, mereka akan gaya-gayaan. Loh, kan udah sesuai prosedur, kami juga sudah keluar duit. Red. Di Cilegon tuh 1 juta, bayangkan, mereka ngasih budgetnya 1 juta per orang. Luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Dan sama kasusnya, terperdaya seperti itu. Waktu kemarin di Bogor juga sama. Saya udah bosan sekali ngurusin yang ginian, teman-teman. Bosan sekali. Ya. Dan saya berharap teman-teman Kristen belajar untuk menggunakan cara-cara yang lebih benar. Ya. Jangan kalian mengakali. Ini kan mengakali sistem namanya. Saya udah bilang, kalau memang itu Polycarpus, Pavel 88, Louis Prasetyo, Didit Yuli, mau membantu, kenapa nggak kamu aja pindah ke sana? Contoh, butuh tanda teken 20, Pak Bom-Bom, ya Deki Ngadas, MIM, suruh pindah ke sana, sewa rumah di sana, ganti KTP jadi warga sana. Mereka tanda teken, udah berhasil kan? Masalah kan gereja juga nggak kompak. Betul nggak? Kalian bisa bayangkan ya, mereka udah minoritas, nggak kompak lagi. Contoh, yang di Padang Sare atau daerah manapun. Dia ada jemaat di kelurahan itu, pasti ada. Walaupun mungkin cuma 3 orang, ya 5 orang gitu. Terus kalau total Kristennya berapa? Total Kristen bisa jadi 30-40. Tapi yang jadi jemaat dia cuma 5 orang, 3 orang. 25 lagi jemaat Kristen lain. Jemaat Kristen lain ini belum tentu mau kasih tanda teken, belum tentu. Jangan kalian pikir sesama Kristen mereka akan tanda teken. Enggak segampang itu. Mereka juga nggak mau kan. Gereja lain, kompetitor lain buka. Apalagi kalau dia adalah full timer ataupun keluarga dari pendeta dari gereja setempat. Ada gereja lain mau masuk. Ya lapor sama pendetanya, Pak, ini ada yang mau masuk. Wah, jangan kasih gitu kan. Jangan kasih. Jangan tanda teken, persulit mereka. Seperti yang dibilang apa? Pendeta Beni Basir dan Mel Atok. Pendeta hati setan. Sering terjadi yang seperti itu. Ya, ini teman-teman harus tahu. Dan saya harap pemerintah bisa lebih belajar dari apa yang terjadi terus di lapangan ini. Dan buat Pavel 88 sendiri, ini sedikit nasihat nih. Karena saya termasuk yang sangat mengikuti dia. Dari pertama saya buat channel YouTube, ya. Yang pertama loh, bukan teman ya, bukan yang jadid. Tapi yang pertama, bayangin, dari HMC pertama. Saya tahu betul bagaimana ular beludak ini menghujat Islam. Dia dululah yang mempopulerkan hujatannya si KC. Dia yang mengundang KC untuk menghujat Islam. Ini jahat sekali nih, salah satu manusia yang paling jahat. Polycarpus senior. Dan saya nggak tahu sampai detik ini kenapa belum ada ya penanganan hukumnya. Pavel 88, Anda sakit. Ya kalau saya lihat wajahnya dan bentuk badannya nampaknya cukup serius.
Karena agak kurusan dia ya. Agak kurusan teman-teman. Beda dengan dia yang biasa gitu. Tiba-tiba jadi kurus. Dan seharusnya sakit Anda itu membuat Anda mulai belajar. Mulai sadar kemana Anda akan pergi nanti. Ya, harusnya seperti itu. Harusnya kan setiap sakit kita mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kemana kita akan pergi. Harusnya belajar, ya. Harusnya belajar gitu. Oh, saatnya saya mencari Tuhan yang benar. Bukan malah hujatanmu tambah parah. Dia mengatakan apa? Oh, ini kebetulan ya. Kebetulan pelaku intoleransi orangnya Islam. Kebetulan yang suka mengganggu ibadah orang Islam. Yang Kristen nggak kamu bahas tuh. Berapa banyak gereja, ya, pengajian, itu yang ditutup oleh orang-orang yang KTP-nya juga Kristen. Apa kita ribut? Enggak. Di Papua terjadi. Ya. Di mana-mana terjadi juga. Cuman kami nggak lebay. Ada juga TPA di daerah Tapanuli. Ya sama gitu. Jadi nggak bisa belajar Quran lagi orang tuh. Tapi ada ribut nggak? Ada kami 24 jam teriak-teriak seperti kalian? Enggak. Kami menganggap bahwa ya sudahlah. Namanya juga mereka pendatang. Namanya juga kita minoritas di situ. Ya tahu diri aja lah. Karena kita serukan pun tidak akan memperbaiki keadaan. Malah yang ada memperkeruh. Gara-gara kita bahas nanti, saudara muslim kita yang jadi minoritas di sana, kena imbas kan. Mereka sekarang dipersekusi misalnya. Begitu kita teriak, wah tambah parah nanti persekusinya. Betul nggak? Ya sudahlah. Kami nggak lebay kayak kalian aja gitu. Tapi yang paling penting kami menolak persekusi-persekusi dan intimidasi-intimidasi yang kalian lakukan. Kita cuma menyerukan itu, tapi kita nggak akan menjelekkan orang. Nggak akan. Kami nggak seperti kalian gitu kan. Ini pelakunya begini terkutuk. Wah luar biasa hujatan-hujatannya. Kamu coba cek berapa banyak kejadian intoleransi di Indonesia yang dimotori oleh orang-orang yang ngakunya Laskar Kristus. Kita cek aja penghujat-penghujat selama ini yang bermunculan, yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Agamanya apa? Silakan dicek. Padahal Islam itu 8 kali lipat dari Kristen ya, 8,5 kali lipat. Tapi jumlah kasusnya masih imbang teman-teman. Imbang. Bahkan lebih banyak penghujat dari Kristen yang ketangkap. Kalaupun Islam lebih banyak, itu wajar, kita penduduk lebih banyak. Tapi buktinya mereka lebih banyak. Ini kan aneh. Ini kan aneh, betul nggak? Islam mayoritas. Kalau lebih banyak pelakunya Islam, wajar. Kita tinggal lihat rasionya, perbandingannya. Tapi ini malah tetap Kristen yang lebih banyak. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Pavel harusnya belajar lah. Cari tahu apa yang terjadi di GKJW. Apa yang terjadi? Kan udah dibilang. Mereka menipu untuk pendirian tempat ibadahnya. Mereka memanfaatkan kepolosan warga. Mengatakan, oh ini KTP kamu dipakai untuk ini. Padahal bukan. Terus di framing juga. Ya, orang Kristen harus menjaga perasaan warga. Sedangkan Islam kalau pakai toa, ributnya minta ampun, sembarangan ibadah di jalan. Kami nggak ada masalah. Halo? Menjaga perasaan itu bukan masalah mayoritas-minoritas. Mayoritas pun dia harus menjaga perasaan minoritas juga. Harus menjaga semua perasaan orang. Kecuali kamu tinggalnya di hutan. Kalau kamu tinggal di hutan, kamu nggak perlu jaga perasaan orang. Tapi kalau kamu tinggal bersama orang lain, ada orang lain, ya kamu harus jaga perasaan orang. Nggak bisa suka-suka kamu gitu. Ini Pavel nih ya. Kebiasaan tinggal di hutan. Saya mau panggil nama aslinya, kesel juga gitu ya. Nama aslinya Julius pula gitu. Saya udah tahu siapa dia. Ya. Saya tahu betul siapa dia nih. Jadi kalau kamu kebiasaan tinggal di hutan, jangan kamu bawa kebiasaanmu itu ngomong dengan orang yang bermasyarakat. Kita ini bermasyarakat, ada tetangga, ada lingkungan sekitar, harus jaga perasaan. Nggak bisa sembarangan. Aduh, Oten. Ya. Apa yang kamu bilang? Oh ini penjajahan yang sedang dilakukan oleh umat muslim. Kamu sendiri itu, ya si Pavel ini, dia sendiri mendirikan gereja. Dan aman-aman saja. Nggak ada yang ribut. Gerejanya juga sudah mau berdiri ya. Saya nggak tahu, nggak pernah ditampilkan lagi gitu.
Kemarin tuh udah mau siap, tiba-tiba nggak ada lagi beritanya. Entah dia jual atau apa ya. Bisa jadi dia jual juga gerejanya kan. Dia bangun gereja dari uang donasi, begitu siap dia jual gitu, ambil uang cashnya. Yang penting dia udah kasih nampak, ini gereja udah siap. Karena saya nggak pernah lagi lihat dia nampilin gereja tersebut. Kalau si Walabu masih nampak dia kan. Bahkan dia sekarang sedang berusaha mau jadi pendeta gitu. Sering dia tampilkan dia di mimbar gereja gitu kan. Dia yang khotbah gitu. Ya, dia khotbah sekaligus untuk ya mengajarkan jemaat-jemaatnya untuk menjadi penghujat-penghujat mungkin. Meniru apa yang dia lakukan. Ya, bisa jadi kan. Aduh, ini banyak sebenarnya channel-channel yang bahas ini teman-teman. Cuman yang paling nyebelin saya tampilkan aja. Supaya kalian tahu yang kita hadapi ini siapa. Jadi biar teman-teman Kristen juga tahu kenapa kami dianggap keras ya. Kalian kan selalu bilang, kenapa kalian keras sekali kepada kami? Karena yang kami hadapi orang-orang gini. Mohon maaf, kalau kita lembek-lembek nggak bisa. Orang-orang ini aja dikasih keras, tetap ngelunjak. Apalagi dikasih lembek, kan gitu. Ya, jadi saya berharap teman-teman Kristen bisa memaklumi apa yang kami lakukan. Dan kalian lihat sendirilah bagaimana rasanya. Kalau kalian yang berada di posisi kami. Hidup itu harus tenggang rasa, teman-teman. Ya. Kalau nyokap saya bilang selalu Xiang Xing Bising. Ya, bahasa Mandarin. Harus tenggang rasa. Harus bisa kamu merasakan perasaan orang lain. Kamu kalau berbicara ya, sedang mengambil satu keputusan, selalu tempatkan kepada diri orang lain. Coba kalian rasakan kami. Yang kalian tuduh tidak suka kalian, padahal selama ini kami yang difitnah, kami yang diserang, kami yang disakiti. Bagaimana fitnahan kalian di medsos ini? Coba kalian rasakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, selalu berita-berita ini, tapi nggak apa-apa, tetap harus kita luruskan. Kita sebagai counter. Kalau nggak ada yang counter, bahaya. Karena kebohongan yang terus disampaikan ulang-ulang dan sistematis, itu akan dianggap sebagai kenyataan kalau fakta kebenarannya tidak angkat suara. Untuk itu kita harus angkat suara, kita harus terus melawan. Dan saya harap teman-teman bisa bantu share, agar yang lain juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.